selamat sore. Berjumpa kembali bersama saya Ayu Juliayang. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda di Kabar Berita Sore. Kabar berita utama sore ini, Christopher Rungkat yang berlaga di turnamen Grand Slam Wimbledon Inggris mempunyai kisah tersendiri dalam perjalanan laganya. Langsung saja kita jelang selengkapnya dalam Kabar Berita Sore. Kocokan keunikan Bursa Kerja Batik Pekalongan. Harapan Christopher soal dukungan pemerintah dan masyarakat. Impian Christopher Rungkat. Christopher Rungkat keluhkan fasilitas tenis di Indonesia. Ingin regenerasi, Christopher dirikan CBR Foundation. Kisah Christopher Rungkat menembus babak utama Wimbledon. Perjalanan Christopher menjadi pemain ganda dunia. Melongo Pacific Exposition di Auckland. Bersahabat jadi kunci Indonesia rangkul Pasifik. Mahasiswa Unimed ciptakan bantal anti insomnia. Tari Anggo asal Kulon Progo tampil meriah di Bali. Kabar berita sore pertama diawali dengan Batik Pekalongan. Batik Pekalongan Jawa Tengah memiliki ciri khas dari mutu dan motifnya. Bukan hanya itu, pola kerja industrinya pun memiliki ciri khas tersendiri yang sering disebut sebagai pocokan batik, yang mana ratusan orang menunggu pekerjaan dari pengusaha batik. Reputasi Pekalongan sebagai kota batik tentu sudah tidak diragukan lagi oleh banyak orang, baik di dalam negeri bahkan hingga mancanegara. Namun mungkin tidak banyak yang mengetahui keunikan dari pola kerja di balik industri batik dari kota yang ada di Jawa Tengah tersebut. Jika biasanya para pekerja akan mendatangi pemilik usaha, di Bursa Kerja Batik Pekalongan justru para juragan batiklah yang mendatangi pekerja. Transaksi terjadi setiap hari kecuali hari Jumat, yang berlangsung di pinggir Jalan Jenderal Suprapto, Keradenan mulai pukul 7 hingga 9 waktu setempat. Ratusan orang yang memiliki keahlian seperti sablon, cap, cetak, babar, hingga keahlian membuat canting, setiap harinya selalu saja mendapatkan rezeki dari para pengusaha batik. Status mereka yang bukan pegawai tetap membuat mereka umumnya mematok upah yang lebih tinggi, yakni antara 80 hingga 100 ribu rupiah per hari. Aktivitas ini lazim dikenal sebagai nyerap atau pocokan batik. Para calon pekerja tidak perlu melampirkan ijazah, KTP maupun persyaratan administrasi layaknya pekerja kantoran, asalkan memiliki keahlian dalam pembuatan batik dan terjadi kesepakatan, mereka bisa langsung bekerja. Nah, terus dia itu ngetem di sini supaya dapat kerjaan tiap hari gitu ya. Nah, setelah itu kalau yang udah kerja tetap ya nunggu teman-teman di sini. Kalau udah pada kumpul terus kita pada masuk bareng-bareng gitu. Bursa kerja khusus batik itu memang menjadi ciri khas industri batik Kota Pekalongan. Keberadaannya dinilai menguntungkan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha batik. Kita ke berita selanjutnya, ke dunia olahraga. Christopher Rungkat, atlet tenis Indonesia yang memiliki peringkat 69 dunia nomor ganda tenis, mempunyai harapan besar terhadap pemerintah dan masyarakat untuk mendapatkan dukungan yang lebih besar. Pemerintah ya support ya, mungkin dalam arti support itu mungkin gimana ya, kalau tenis itu sangat individual sih ya, dan kalau untuk scheduling itu sangat up and down ya, kadang saya mesti di sini, last minute saya mesti bertanding di sini. Dan kalau pemerintah sendiri itu kan lebih ke struktural ya, jadi kita harus menyiapkan planning 3 bulan sebelumnya dan birokrasi ini. Dan sedangkan tenis itu sangat dinamika. Jadi kita kayak contohnya, saya nggak tahu kalau saya bakal main French Open kan, sebulan sebelum French Open, sebelum cutnya itu keluar. Jadi 10 hari sebelum French Open mulai baru cutnya keluar. Dan kalau misalkan saya meminta bantuan lewat pemerintah, mungkin saya harus ajukan mungkin 3 bulan sebelumnya atau 6 bulan sebelumnya, dan itu cukup sulit buat saya di faktor birokrasi seperti itu. Mungkin pemerintah sekarang memang membantu lewat kalau kita bilang ada kayak bantuan dari gaji ya. Setiap atlet kan dapat gaji per bulan segala. Dan itu sih yang saya lihat. Kalau saya yang paling dekat sama saya, mungkin saya lihat dari partner saya Syekh itu
dia ada di support pemerintah mungkin dengan nominal yang mungkin saya juga kurang tahu berapa, tapi cukup suportif. Dan kalau dari yang saya dengar sih mungkin lebih fleksibel pastinya, karena dia itu memang, apalagi kalau dia membela negaranya di Asian Games itu, dia pasti dapat support dari pemerintah. Dan mungkin sistemnya bisa dibilang sedikit lebih fleksibel dari kita ya. Mungkin pemerintah bisa bantu lewat BUMN untuk mensupport, misalkan menjadi menjadi ayah asuh untuk cabang olahraga tertentu. Mungkin untuk tenis sendiri bisa disupport oleh BUMN mana untuk support 1 tahun penuh. Oke. Schedule-nya, targetnya apa, dan kita support 100% gitu. Dan mungkin kita support pelatihnya juga, timnya juga. Mungkin ada pelatih tenis, fisioterapis atau pelatih fisik dan sebagainya. Mungkin dengan cara itu lebih efisien ya kalau saya lihat. Saya Christopher Rungkat, saya mohon dukungan dari semua masyarakat Indonesia untuk kemajuan tenis Indonesia. Terima kasih. Masih mengenai Christopher Rungkat, atlet tenis Indonesia yang sebelumnya berhasil meraih medali emas di ajang multi-event pada nomor tunggal, sekarang memfokuskan diri pada nomor ganda campuran. Bagaimana kisah hijrahnya? Mari simak liputan berikut ini. Waktu junior, waktu 18 tahun itu saya udah main sih di Grand Slam, di 4 Grand Slam ya, Australian Open, French Open, Wimbledon, dan US Open. Tapi bisa masuk ke Grand Slam di kelas profesional itu memiliki statement yang berbeda lah. Yang kita tahu untuk terjun ke profesional itu kan nggak gampang. Kurang lebih 12 tahun ya setelah saya keluar dari junior baru bisa masuk lagi di babak utama Grand Slam. Jadi hasil jerih payah saya, pengorbanan saya, kalau bisa dibilang terbayar di Grand Slam kemarin gitu. Dan pernah 1 tahun itu, tahun 2013 itu saya masuk ke babak kualifikasi Australian Open waktu itu di tunggalnya. Dan kalah di situ, dan semenjak itu mungkin di tunggal up and down ya saya, karena berbagai macam halangan kayak cedera dan juga dana ya, sponsor dan lainnya. Ya sepertinya saya harus coba yang lain untuk mencapai mimpi saya main Grand Slam itu, dan saya coba untuk beralih ke profesi ganda di ganda putra ya. Syekh itu teman saya dari junior ya, dari kecil, dari saya umur 16 tahun saya udah kenal sama dia. Dan dia lebih duluan ya terjun ke fokus di sektor ganda. My name is Christopher, a man who has a dream to be great at something. Then I chose to pick up a racket. Main di ATP 250, mulai di Sofia, masuk final, terus juara di beberapa challenger, dan akhirnya bisa tembus ke ranking 70-an. Nah disitulah saya ada chance untuk masuk ke French Open kemarin. Dan di French Open juga bisa menang babak pertama dan naik lagi, dan akhirnya masuk ke Wimbledon.